Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, ternyata di dunia ini, bagi orang-orang jenius atau orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, memiliki sisi buruk, memiliki sisi negatif. Walaupun hanya dialami oleh beberapa orang, tapi ini juga perlu kita waspadai bersama, supaya jangan sampai kita terjerumus di jalan yang salah, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang jenius ini, yaitu memiliki kecerdasan tinggi, tapi justru hidupnya tragis, hidupnya sengsara karena kecerdasannya sendiri. Ada beberapa orang yang terkenal cerdas, namun justru berakhir dengan tragis, baik dalam masa dia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Yang pertama adalah William Sidis. Dia adalah anak Amerika yang dianggap ajaib karena dia memiliki IQ jauh lebih tinggi daripada Albert Einstein. Dia memiliki IQ mencapai 200 sampai 300, sedangkan Einstein hanya 160. Nah, karena kecerdasannya ini, Sidis dinobatkan sebagai mahasiswa termuda di Harvard University. Dia lulus pada usia 16 tahun dengan predikat cum laude atau predikat istimewa. Tapi sayangnya, dia mengalami frustasi dan menjauh dari keluarga dan teman-temannya. Pada tahun 1944, Sidis hidup dalam keadaan miskin dan pengangguran dan meninggal dunia karena mengalami pendarahan otak di usianya yang ke-46 tahun. Kemudian yang kedua ada Nathan Leopold. Dia lahir di Chicago pada tahun 1904 dan dia memiliki IQ mencapai 200. Akan tetapi karena kecerdasannya ini, dia sulit berteman dengan siapapun. Pada saat dia melanjutkan pendidikan, pasca sarjana, dia bertemu dengan seseorang teman, akan tetapi teman ini justru teman yang jelek, teman yang menggiringnya ke arah sesuatu yang negatif. Teman ini menjerumuskannya ke arah perilaku kriminal. Akhirnya pada tahun 1924, dia melakukan pembunuhan terhadap remaja berusia 14 tahun yang membuatnya dipenjara sangat lama. Nah, setelah dia bebas, dia menikah dengan wanita Amerika dan selang 10 tahun, Leopold meninggal dunia karena serangan jantung akibat penyakit diabetes yang dia alami. Leopold meninggal dunia di usia 67 tahun. Kemudian yang ketiga ada Nikola Tesla. Dia lahir di Serbia pada musim panas pada tahun 1856. Dia memiliki IQ antara 160 sampai 310, sehingga dia memiliki kemampuan yang luar biasa, khususnya di bidang matematika, dan selalu berprestasi dalam kegiatan belajarnya. Tesla adalah saingan berat bagi Edison. Tesla adalah penemu listrik arus bolak-balik, sedangkan Edison adalah penemu arus searah. Tesla memiliki 300 hak paten di sepanjang hidupnya, dan dia diklaim telah mengembangkan senjata super yang bisa mengakhiri perang. Ironisnya, Tesla meninggal dunia pada tahun 1943 di usianya yaitu ke-86 tahun. Dia tinggal sendirian tanpa memiliki uang, tanpa memiliki tabungan sepeser pun. Bahkan dia masih meninggalkan sejumlah hutang yang belum dibayar. Kemudian yang keempat ada Ettore Majorana. Dia adalah ahli fisika teoritis asal Italia. Dia memiliki IQ yaitu 183 sampai 200. Penelitian yang dilakukannya berfokus pada massa neutron, kemudian partikel subatomik yang tidak bermuatan. Akan tetapi, setelah menjadi profesor di Universitas Napoli,
Dia menghilang secara misterius, sehingga sejak saat itu keberadaannya tidak pernah ditemukan dan nasibnya juga tidak pernah diketahui oleh keluarga dan sejarah. Kemudian yang kelima, ada Marie Curie. Dia adalah seorang ahli fisika dan kimia. Dia lahir di Polandia dan memiliki IQ 180 sampai 200. Curie atau Curie adalah anak dari seorang guru yang lahir pada tanggal 7 November 1867. Dia telah mengumumkan hasil penemuan unsur kimia baru. Dari temuan itu, ia mendapatkan Nobel di bidang kimia, sehingga dia dinobatkan sebagai wanita pertama, sang pemenang Nobel. Tapi anehnya, dia tidak pernah mendapatkan keuntungan finansial dari temuannya tersebut. Di akhir tahun 1920-an, kesehatannya semakin menurun. Akhirnya, pada tanggal 4 Juli 1943, dia wafat karena penyakit leukemia. Saudaraku sekalian, nama-nama di atas adalah potret dari orang-orang yang super cerdas, akan tetapi justru disiksa oleh kecerdasannya sendiri. Mengapa ini terjadi, teman-teman? Jadi perlu diketahui bahwa kecerdasan otak, jika dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi mesin bagi kesuksesan seseorang, bagi kesuksesan kita semua, dalam berbagai hal, apapun bentuknya. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi senjata makan tuan, alias menyerang diri sendiri, dan akan menyengsarakan bagi kehidupan kita sendiri. Karena orang yang hanya mengandalkan sisi kecerdasan otak, ternyata memiliki dampak yang sangat negatif, dampak yang sangat buruk. Di antaranya adalah, yang pertama, orang cerdas rentan mengalami depresi. Mengapa demikian? Karena orang-orang cerdas memiliki standar yang tinggi dalam berbagai hal, sehingga dia merasa terisolasi dengan keadaan itu, menganggap orang lain tidak akan bisa memenuhi standar yang dia tentukan. Misalnya, dia tahu orang lain memiliki nilai rendah. Dia pasti mengalami kekecewaan yang serius dan stres luar biasa. Ini dialami oleh ilmuwan-ilmuwan besar seperti Charles Darwin, kemudian Nikola Tesla, dan Kurt Gödel. Semuanya memiliki standar yang tinggi, dan ketika standar itu tidak terpenuhi, dia akan stres, dia akan bingung, dan bahkan mengalami depresi. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu terlalu berpikir negatif atau skeptis, yaitu selalu meragukan sesuatu atau selalu mencurigai sesuatu. Ini berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science pada tahun 2010 yang melibatkan 400 orang dewasa yang menjalani tes IQ. Hasil dari penelitian tersebut adalah sekitar 40% orang cerdas memiliki pemikiran negatif. Walaupun sebenarnya mereka memiliki kemampuan berpikir objektif dan kritis, namun mereka juga mempertanyakannya dan mencari bukti-bukti untuk pendukungnya. Artinya, dia tidak selalu percaya begitu saja dengan setiap informasi yang dia dapatkan. Karena sebab inilah mereka terkesan skeptis dan selalu negatif thinking. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu merasa superior. Berdasarkan penelitian, sekitar 30% orang cerdas merasa lebih hebat daripada orang lain. Mengapa ini terjadi? Karena mereka merasa telah belajar lebih banyak tentang banyak hal dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang lain, selalu menganggap remeh, selalu menganggap lebih rendah daripada dirinya. Karena dia menganggap telah mempelajari sekian banyak informasi, sekian banyak ilmu, dan menganggap orang lain tidak mampu memiliki kesetaraan, memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu mereka sulit bersosialisasi, sulit berkumpul dengan orang lain, sulit berinteraksi dengan orang lain. Ini terjadi karena mereka lebih menikmati tantangan intelektual daripada tantangan sosial. Misalnya, mereka lebih suka membaca, kemudian menulis,
atau mengerjakan proyek pribadi daripada bersosialisasi dengan orang lain. Di samping itu, mereka memiliki kapasitas untuk memproses informasi dan memahami kompleksitas yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Sehingga mereka merasa lelah jika berkomunikasi dengan banyak orang atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu bagi orang cerdas cenderung pemalas. Ini ditunjang dengan bukti penelitian bahwa sekitar 20% orang cerdas merasa malas. Artinya merasa enggan untuk bergerak. Mengapa ini terjadi? Karena orang cerdas merasa jenuh dengan rutinitas yang monoton dan berulang-ulang. Sehingga mereka lebih menyepelekan hal-hal yang sederhana. Ini juga ditunjang dengan kemampuan mereka dalam memahami hal-hal baru dengan cepat dan mudah. Ini sisi kelemahan daripada orang cerdas, yaitu pemalas. Kemudian sisi kelemahan bagi orang cerdas berikutnya yaitu sulit memahami diri sendiri. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa kritis dengan kelemahan yang ada di sekitarnya, baik benda maupun orang lain. Akan tetapi, faktanya, mereka tidak mampu untuk memahami kelemahan yang ada pada diri sendiri. Dan ini justru akan menjadi kelemahan yang begitu menakutkan bagi orang-orang yang cerdas. Nah, melihat fakta seperti ini, dari sisi kelemahan dan sisi negatif dari orang-orang cerdas, lalu apakah IQ yang begitu tinggi ini salah atau bahkan tidak penting? Lalu apakah IQ tidak bisa mengantarkan ke level kesuksesan seseorang? Jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya IQ tinggi ini banyak memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Misalnya menjaga kebugaran dan kinerja otak. Kemudian bisa melawan penuaan kognitif, anti pikun, otaknya selalu cerdas. Kemudian mudah memahami sesuatu. Akan tetapi juga harus didampingi dengan kemampuan-kemampuan lain, misalnya soft skill yang melibatkan EQ atau emotional quotient dan SQ yaitu spiritual quotient. Perlu diketahui bahwa hanya 1-2% orang yang sukses dipengaruhi oleh IQ. Bahkan bisa dikatakan skor IQ hampir tidak penting dalam mencapai kesuksesan duniawi. Keterampilan non-kognitif, yaitu keterampilan di luar kecerdasan seseorang, sangat mempengaruhi dalam capaian kesuksesan seseorang. Misalnya ketekunan, kemudian memiliki kebiasaan belajar yang baik, dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Dia tidak individual. Inilah yang justru mengantarkan ke jenjang kesuksesan bagi seseorang. Sedangkan orang yang cerdas biasanya orangnya individual, tidak percaya dengan kemampuan orang lain. Dan ternyata kesuksesan seseorang banyak dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, yang pertama ada soft skill, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami yang mencakup kecerdasan emosional dan sosial. Soft skill sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun, yaitu dengan cara komunikasi dengan individu lain, berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Di samping itu juga dengan melatih kepekaan sosial, jadi tidak cuek dengan apa yang ada di lingkungannya. Kemudian penunjang kesuksesan berikutnya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memiliki peran sangat signifikan, sangat penting dalam kesuksesan seseorang. Presentasinya mencapai 80%. Siapapun yang memiliki masalah dalam kecerdasan emosional, maka dia untuk bergaul dan juga belajar tentang hal-hal baru di luar kemampuan intelektualnya. Kemudian penunjang kesuksesan berikutnya yaitu ketekunan. Konsistensi dari usaha yang kita lakukan harus selalu kita tonjolkan. Karena dalam mencapai kesuksesan, kita harus melalui perjalanan yang panjang. Karena kita harus sadar bahwa untuk mencapai kesuksesan bukanlah sebuah usaha yang singkat, bukanlah usaha yang
instan yang langsung jadi, sehingga butuh dedikasi dan usaha yang tekun tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal batas. Kemudian penunjang kesuksesan berikutnya yaitu inovatif, yaitu tidak pernah berhenti untuk berproses dan mencoba melakukan pengembangan, pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman memperbaiki sesuatu yang kita lakukan. Inovatif juga bisa kita artikan yaitu berusaha keluar dari zona nyaman. Dengan begitu, kesuksesan bisa mudah tercapai. Lalu kemudian penunjang kesuksesan berikutnya yaitu optimis dan yakin. Yaitu kita harus selalu yakin bahwa proses atau usaha yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Dan sesuatu yang kita inginkan pasti akan tercapai. Dalam praktik optimis dan yakin tersebut, peran spiritual quotient sangatlah mendominasi dalam perjalanan untuk menuju kesuksesan seseorang. Sehingga agama ini merupakan penutup bagi kita. Agama ini merupakan mahkota bagi kita. Apapun yang kita lakukan, baik usaha untuk menjadi seorang ilmuwan besar, atau menjadi seorang pengusaha sukses, maka harus dibalut dan ditutup dan dipandu oleh agama kita. Maka pemahaman agama seseorang menjadi kunci dalam segala hal, sehingga ilmu dan agama bisa berjalan beriringan atau bersama-sama. Karena agama tanpa ilmu menjadi lumpuh, sedangkan ilmu tanpa agama menjadi buta. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses, yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.